makin panas. Mul tak mau minta maaf ke SBY. SBY tegas, lakukan ini. Jangan harap mau nyapres KSP malah memalukan Indonesia di mata dunia. Jangan harap mau nyapres bukan Mul yang didukung istana, tapi sosok ini. Kata Pak Mul, suruh belajar sini dulu, Bloomberg itu. Apakah maksud Bapak Mul belajar sama mantan jenderal yang gagal mengkudeta mantan mayor? Apakah begitu maksudnya? Bapak Muldoko ini, apakah dia bisa matematika? 270 juta penduduk, dibagi rata-rata vaksinasi per hari saat ini 60.000 orang. Apa tidak dapat minimal 10 tahun? Kalau ya, malah nyuruh Bloomberg belajar sini. Di mana logikanya? Jadi, mana data yang dibuat pemerintah membantah versi Bloomberg? Apa sebagai kepala staf hanya bisa bicara tanpa data? Jadi, kalau prediksi yang disampaikan Bloomberg, media itu nantinya ternyata benar, atau setidaknya Republik Indonesia masih belum pulih-pulih juga dari wabah virus corona setelah berjalan 4 tahun di tahun 2024. Wahai kalian semua, rakyat Indonesia harus meminta pertanggungjawaban kepada Tuan Muldoko. Oleh karenanya, untuk mengakhiri isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat, wahai Bapak Muldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, harus bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY belum muncul ke permukaan atas isu kasus kudeta Partai Demokrat karena punya info baru dari satu pihak AHY. SBY masih menunggu kedatangan Muldoko untuk juga memberi info apa benar isu kudeta tersebut. Wahai Bapak Mul, sebagai intelektual, SBY tidak mungkin mengambil keputusan tanpa mendengar pihak Anda, Muldoko. Wisdom adalah jalan keputusan SBY. Muldoko saat jadi Panglima TNI pernah berikrar untuk tidak berkhianat kepada SBY, Presiden yang melantiknya untuk menjadi Panglima TNI. Wahai Bapak Mul, Panglima TNI, satu di antara posisi yang mendapat info A1 terhadap tindak dan perbuatan Presiden. Dan untuk itu, seorang Panglima TNI harus melakukan sejenis ikrar, kesepakatan. Yang penting, posisi Panglima TNI itu antara perang dan anggaran. Wahai Bapak Mul, perhatikan sekarang. Mungkin itu pula yang terjadi dengan Pak Hadi Cahyanto, Panglima TNI saat ini. Dia terus dipertahankan, sementara Kapolri sudah 3 kali berganti. Oleh karenanya, wahai Bapak Muldoko, jika Anda jadi berjumpa SBY di Cikeas, kita yakin suasana gaduh Partai Demokrat ini akan senyap kembali. Bapak Muldoko minta maaf atas isu kudeta tersebut yang telah merepotkan Partai Demokrat. Pertemuan itu menimbulkan banyak arti spekulasi politik. Apalagi hasil lengkap survei elektabilitas Capres 2024 oleh Indeks Politika, SBY makin yakin. Dengan kekuatan Demokrat, hasilnya calon presiden yang pertama tertinggi, Prabowo Subianto, 14,9%. Kedua, Anies Baswedan, 7,1%. Ketiga, Sandiaga Uno, 6,2%. Keempat, Ganjar Pranowo, 5,4%. Kelima, Agus Harimurti Yudhoyono, 5,1%. Lalu Gatot Nurmantio, Ridwan Kamil, Tri Risma Harini. Dan tak ada nama Anda, wahai Bapak Mul.
Sekarang yang menjadi sorotan adalah bikin malu di dunia internasional. Bloomberg prediksi 10 tahun lagi RI baru bisa bebas COVID. Tapi Muldoko bilang, suruh belajar dulu ke sini. Bloomberg menghitung proses vaksinasi di Indonesia masih kalah cepat dari beberapa negara lain. Bloomberg memprediksi dengan tingkat vaksinasi saat ini, Indonesia baru bisa menjangkau 75% vaksinasi populasi dengan 2 dosis vaksin dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi. Indonesia tidak sendiri. Dengan analisis yang serupa, India dan Rusia juga memiliki waktu estimasi yang sama, yakni menunggu hingga 1 dekade lamanya. Prediksi itu diambil setelah Bloomberg membangun basis data suntikan vaksinasi COVID-19 terbesar yang diberikan di seluruh dunia, dengan lebih dari 119 juta dosis diberikan di seluruh dunia. Disebutkan Bloomberg, 5 Februari 2021, salah satu jalan yang ditempuh untuk mengakhiri pandemi adalah dengan melakukan vaksinasi massal agar bisa kembali ke kehidupan normal. Namun, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang sudah dijalankan mulai pertengahan Januari 2021 dirasa belum maksimal. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko menyebut perhitungan Bloomberg berlebihan. Suruh belajar sini dulu, Bloomberg itu, kata Muldoko dalam webinar jurnalisme berkualitas untuk memperingati Hari Pers Nasional HPN 2021, Minggu 7 Februari. Pak Muldoko masih ingat bagaimana Presiden Jokowi ingin penanganan pandemi COVID-19 selesai dalam waktu 1,5 tahun. Kemarin, dalam sidang kabinet, sudah dipikirkan bagaimana keinginan Pak Jokowi untuk secepatnya 1,5 tahun, ucap Muldoko. Dia bahkan sesumbar. Bahkan penanganan akan lebih cepat lagi dilakukan jika produksi vaksin Indonesia segera selesai. Wahai Pak Muldoko, apakah Anda gagal dalam kuliah matematika? 270 juta penduduk dibagi rata-rata vaksinasi per hari. Saat ini 60.000 orang. Apa tidak dapat minimal 10 tahun? Kok yang malah menyuruh Bloomberg belajar di sini? Kepala meledak, terlampau serombong. Di lain sisi, SBY mulai bergerak cepat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menerima sejumlah pengurus pusat partai di perpustakaan pribadi di Puri Cikias, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 31 Januari lalu. Menurut AHY, ayahnya sepakat bahwa upaya pengambil alihan Demokrat bukan lagi permasalahan internal partai, sebab ada nama Muldoko, Panglima Tentara Nasional Indonesia era pemerintahan SBY. Dengan adanya keterlibatan Muldoko, gerakan ini wujud intervensi dari pihak eksternal yang mengancam kedaulatan dan kehormatan Demokrat, kata AHY. Tidak main-main, ada 13 orang elit Demokrat yang hadir. SBY tidak bisa mentoleransi adalah jika ada campur tangan kekuasaan terhadap urusan partai, apalagi Muldoko disebut-sebut membawa nama Pak Lurah dan pejabat pemerintah lain. Menurut SBY, kata sumber Tempo, Pak Lurah mengacu kepada Presiden Joko Widodo. Wahai Bapak Muldoko, segeralah minta maaf karena posisi Anda terancam. Tito Karnavian, the great leader yang berpotensi jadi kuda hitam Pilpres 2024, ternyata bukan Anda. Sosok Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpotensi menjadi kuda hitam dalam konsultasi Pilpres 2024 mendatang. Menurut Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta, Amos Hatauruk, Tito layak diperhitungkan dan memiliki peluang besar di Pilpres 2024. Tito Karnavian memiliki persoalan yang lebih sedikit ketimbang kandidat lain, misalnya seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ia mencontohkan, Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan bisa kembali terkena isu klasik terkait pelanggaran HAM masa lalu.
Sedangkan di sisi lain, hingga kini, tokoh-tokoh yang bermunculan dianggap belum ada yang mendekati Jokowi. Tito, sosok yang memang telah disiapkan sejak lama untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Dan kami melihat sosok Tito Karnavian tepat sebagai the great leader ke depan. Bagaimana menurut pendapat Anda?